Terbaru kasus Subang menelusuri jejak pengakuan Yosef saat diwawancarai oleh wartawan pada 28 September 2021. Ternyata begini faktanya. Namun sebelum kita bahas, bisalah kalian subscribe channel ini terlebih dahulu dan nonton video ini sampai habis ya, agar kalian semua tidak setengah-setengah dalam menerima sebuah berita. Kalau sudah, mari simak video terlengkapnya hanya di channel Indonesia Seleb. Terbaru sebelumnya yakni ditemukannya kalung Amelia Mustika Ratu yang tewas secara tragis bersama ibunya Tuti Suhartini, memberi harapan kepada publik bahwa pihak kepolisian dapat segera mengumumkan pelaku pembunuhan di Subang tersebut. Ada sebuah wawancara pengakuan Yosef seperti yang ditayangkan di channel YouTube Kompas TV dengan pewawancara Aiman Wijaksono pada 28 September 2021 lalu, yang menyatakan ternyata yang menemukan kedua jenazah korban adalah warga yang sudah berkerumunan di TKP. Diberitakan sebelumnya, pihak kepolisian kabarnya telah berhasil mengidentifikasi para pelaku berdasarkan jejak kaki yang ada di TKP. Selain itu, kemunculan sosok wanita bergamis hingga kini juga masih menjadi sebuah misteri. Yosef menceritakan kejadian di pagi hari, Rabu 18 Agustus 2021, sehari usai perayaan Dirgahayu Republik Indonesia. Ia mengaku balik ke rumah istri tua sehabis menginap di rumah istri muda. Terlihat Yosef yang didampingi penasihat hukumnya Rohman Hidayat. Yosef ditanya jika ia mengakui punya istri muda dan Ibu Tuti sudah mengetahui hal itu tersebut. Yosef menjawab sudah 12 tahun. Ditanya apakah menikah resmi, Yosef menjawab nikah siri. Kemudian Yosef bercerita bahwa mamahnya Amel mengatakan begini ketika ia ingin keluar rumah dan pamit. Pas mau keluar itu, Tuti mengatakan, "Pak, tolong kalau mau keluar besinya dislot lagi." Setelah melakukan hal tersebut, Yosef langsung pergi ke rumah istri muda, Mimin Mitarsi, yang berjarak sekitar 20 menit dari rumah Mama Amel. Sebelumnya Yosef mengatakan ia tiba di rumah Mimin di wilayah Cijengkol, Subang, Jawa Barat, pukul 09.00 sampai 09.30 waktu Indonesia Barat, dan ia langsung tidur. Kepada Aiman, Yosef mengatakan karena terlalu lelap ia biasanya bangun jam setengah 4, tapi malam itu ia bangun jam 5.00 waktu Indonesia Barat. Jadi biasa sholat subuh di masjid waktu itu tidak, kata Yosef. Menurut keterangan polisi, waktu tersebut adalah waktu Amelia meninggal, yakni pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, sedangkan ibunya meninggal 5 jam sebelumnya. Host Aiman menanyakan pada malam kejadian Yosef ada di rumah istri muda. Lalu ia juga ditanya soal bagaimana ia mendapatkan bercak darah korban. "Saya nggak tahu itu karena darah juga nggak seperti darah kelihatannya. Hambar-hambar lah," kata Yosef. Host menanyakan kepada dia, "Bisa kena bercak darah seperti itu?" Jawabannya, "Nggak tahu karena kita akan panik." Yosef ditanya, "Bapak datang dari rumah istri muda kemudian ke rumah Tuti istri pertama. Dalam rangka apa? Mau ambil stick golf dan sepatu golf. Kita lihat rumah itu semua sudah berantakan dan kaget saya teriak-teriak langsung memanggil anak dan istri. Tidak ketemu sama sekali." Lalu Yosef ditanya jika rumah saat itu dalam kondisi berantakan, lalu ada bercak darah, apa yang Bapak lakukan? "Saya langsung ke depan untuk menghampiri Ujang yang jaga kebersihan." "Pegawai kebersihan nggak curiga sama sekali?" tanya host Aiman. "Nggak ada, cuma pas keluar lagi dipanggil Pak Ujang, saya mau lapor aja. Niatnya mau ke polsek," kata Yosef. Host bertanya, "Apa yang Bapak laporkan di polsek? Sebelum ke polsek Bapak bilang dulu ke mamah angkatnya Danu. Wah, itu di sana ada penculikan." Yosef menyampaikan hal tersebut ke orang yang ia panggil Wak Ida, kakaknya Ibu Tuti. Kemudian ia berlanjut ke polsek. Kebetulan ada anggota yang kenal Pak Aceh. "Kenapa Yosef berkeyakinan ada penculikan?" tanya host Aiman.
Karena lihat ada bekas ban mobil naik turun di samping pintu masuk yang sebelah, kata Yosef. Lalu ia ditanya siapa saja yang pegang kunci rumah itu, karena tidak ada jejak kerusakan akibat dipaksa. Lalu juga tidak ada kehilangan barang berharga di rumah korban. Yang pegang kuncinya hanya mamahnya di dalam, kata Yosef. Sebelum lanjut keterangan Yosef, berikut komentar Kapolres Subang AKBP Titin Sumarni kepada wartawan sebelumnya. Tidak ada barang-barang rusak, artinya kan orang-orang bisa masuk dengan gampang. Yang bisa masuk dengan gampang siapa? Diduga sudah saling mengenal. Kemudian Yosef mengatakan ia melihat ke pintu belakang rumahnya. Ia melihat kunci pintunya masih ada tergantung dari dalam. Pengacara Yosef Rohman Hidayat menanggapi, setelah berpikir ada penculikan, Yosef keluar ke kantor polisi, datang lagi ke TKP dengan anggota polisi. Pada saat itu di TKP sudah penuh orang, jadi Pak Yosef pun sudah tidak boleh lagi diizinkan masuk ke sana. Bagaimana Yosef bisa tahu ada jenazah? Tanya host Aiman. Informasi ada jenazah itu dari warga. Tuh ada jenazah. Informasi itu dari warga yang melihat di TKP. Itu mobil hitam Alphard. Ditanya host, mobil hitam Alphard itu punya bapak pribadi? Enggak, itu sudah saya berikan ke istri saya. Bapak yang beli cuma diberikan ke almarhumah Tuti. Bentuk kasih sayang ke mama, dan kebetulan yang bisa bawa kendaraan itu anak saya Yoris. Terus terang aja saya nggak bisa bawa kendaraan, kata Yosef. Ditanya host Aiman apakah bapak punya musuh utang piutang? Saya tidak ada sama sekali. Ditanya lagi apakah ia merasa ada yang dendam sama dirinya? Tidak sama sekali, kata Yosef. Rohman Hidayat menambahkan di keterangan di kepolisian itu Pak Yosef menyebutkan tidak pernah ada keributan dengan pihak lain, tidak ada masalah dengan pihak manapun. Kemudian host menanyakan lalu kedua korban dibunuh kenapa ya? Pertanyaan tersebut tidak dijawab Yosef, melainkan ia mengatakan ini juga saya disumpah dulu sama pengacara, sampai pakai Al-Quran pun boleh Pak. Saya tidak sama sekali melakukan dan tidak pernah menyuruh orang lain. Ini yang menjadi korban anak kesayangan saya dan istri saya. Dan bagaimana tanggapan kalian semua tentang kabar tersebut? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, agar kami lebih bersemangat dalam memberikan informasi-informasi terbaru hanya di channel Indonesia Seleb. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.